Assalamualaikum. Gimana kalian kabarnya anak-anak jurusan kuliner atau tata boga? Semoga kalian sehat selalu ya. Bagaimana belajar daringnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita berdoa juga agar pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa tatap muka kembali. Hari ini Ibu akan menjelaskan di mapel dasar-dasar kuliner, materinya tentang perkembangan teknologi di industri kuliner. Hari ini di mapel dasar-dasar kuliner, kita akan belajar tentang perkembangan teknologi di bidang kuliner. Kira-kira isinya apa aja ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, menjelaskan sejarah memasak. Yang kedua, memahami perkembangan teknologi pada industri kuliner. Yang ketiga, memahami komputerisasi industri kuliner. Yang keempat, menguraikan konsep fusion food. Dan yang terakhir, yang kelima, menguraikan konsep gastronomi molekuler. Sekarang coba deh perhatiin gambar yang ada di layar. Itu gambar apa ya? Kita bisa lihat itu sekumpulan manusia purba yang sedang memasak ya di atas api dengan cara membakar. Kita akan masuk ke dalam materi sejarah memasak. Kamu pernah berpikir nggak sih bagaimana cara manusia purba itu makan? Kan padahal zaman dulu nggak ada kompor, nggak ada kulkas, terus nggak ada peralatan modern lainnya. Lalu bagaimana cara mereka masak dan mereka makan? Jawabannya, pada zaman dahulu tuh manusia memasak dan menyiapkan makanan dengan cara yang sederhana. Daging hewan cukup dibakar atau direbus. Sedangkan kalau buah-buahan itu dikumpulkan lalu dikupas. Bahkan manusia purba ini juga melakukan proses pengawetan, misal dengan pengasapan atau pengeringan. Perlu kalian ketahui kalau memasak tuh memiliki sejarah panjang dalam kehidupan manusia sehingga saat ini. Berdasarkan fosil dan bukti-bukti yang ditemukan, penggunaan api untuk memasak diduga dimulai sekitar 1,9 juta tahun yang lalu. Berarti penggunaan api dalam memasak itu sudah ditemukan dari zaman purba. Sekarang masuk ke apa sih tujuan kita masak makanan? Tujuan memasak makanan itu ada 4 poin. Yang pertama, memudahkan tubuh untuk proses pencernaan dan penyerapan kandungan gizi yang ada pada makanan. Ini maksudnya membuat makanan lebih mudah dicerna di dalam perut. Selama proses memasak, maka panas yang diterima oleh makanan itu akan menghancurkan atau melembutkan jaringan-jaringan yang terdapat pada makanan tadi. Nah, dengan penghancuran jaringan-jaringan ini, maka makanan akan lebih mudah dicerna di dalam perut, terutama karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua, memasak itu bisa meningkatkan rasa dan aroma makanan. Maksudnya gini, misalkan kalian makan ikan atau daging yang dibakar, pastinya rasanya akan lebih enak dan mempunyai aroma yang lebih memikat nafsu makan bukan daripada makan yang ikan atau daging mentah. Nah, itu adalah fungsi kita memasak makanan. Yang ketiga, itu memudahkan makanan untuk dimakan. Nah, bayangkan aja nih kalau kita makan sayuran yang keras seperti wortel. Dengan proses memasak akan membuat makanan lebih empuk sehingga memudahkan kita untuk makan. Yang keempat, bisa mematikan bakteri yang terkandung dalam makanan mentah. Artinya, dengan memasak makanan tersebut bisa tidak mengandung zat-zat racun atau bebas dari bibit-bibit penyakit yang menyebabkan keracunan makanan. Misalnya,
Ikan yang dapat menyebabkan alergi pada derajat panas tertentu akan membunuh cacing atau menetralisir zat-zat racun yang terkandung dalam bahan makanan. Teknologi itu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan memasak. Sejak zaman dahulu, manusia menemukan teknologi baru untuk memudahkan kehidupan, termasuk menyiapkan dan mengolah makanan. Semakin berkembang teknologi, maka semakin berkembang juga di dunia kuliner. Kalian bisa lihat di layar, itu adalah perkembangan kompor dari masa ke masa. Inilah salah satu contoh bahwa perkembangan teknologi di industri kuliner semakin maju. Contoh yang paling mudah kita ketemui ada di sekitar kita bahas kompor ya. Coba sekarang kita perhatikan di gambar. Orang manusia purba menggunakan bara api untuk mereka makan dengan cara dibakar atau direbus. Makin lama ada penemuan tungku batu, lalu ke tungku tanah liat memasaknya. Lanjut, kita mungkin pernah ketemu kompor minyak tanah. Sekarang kita ada di kompor gas. Pasti kalian di rumah kalian, jika ibu kalian memasak, pasti menggunakan kompor gas ya, atau bahkan menggunakan kompor listrik. Nah, ini adalah salah satu perkembangan teknologi di industri kuliner. Teknologi juga mempengaruhi metode memasak dengan ditemukannya metode-metode masak yang baru. Seperti yang kita tahu, pada zaman dulu tuh manusia hanya mengenal teknik membakar. Kita sering mendengar istilah menggoreng, merebus, mengkukus pada zaman sekarang ya. Tetapi pada sesuai perkembangan zaman sekarang ditemukannya teknik-teknik baru seperti yang pertama ada au bain marie. Yang kedua ada vacuum frying. Yang ketiga adalah sous vide. Maksudnya apa sih? Yang pertama kita bahas au bain marie. Itu merupakan teknik memasak yang memakai wadah air berisi air panas. Jadi kalau kalian memasak di oven, khususnya memasak cake ya. Jadi ini loyang pertama dan ada loyang kedua. Adonan ditaruh pada loyang kedua nih di dalamnya. Nah, loyang pertamanya kita isikan air panas. Fungsinya apa? Fungsi au bain marie ini membuat cake menjadi lebih moist atau lebih lembab. Jadi tidak terlalu kering jika dipanggang di oven. Nah, teknik seperti ini disebut au bain marie. Yang kedua ada vacuum frying. Vacuum frying itu merupakan proses penggorengan yang dilakukan menggunakan tekanan rendah, hampir menyamai kondisi hampa udara. Teknik ini dilakukan dalam wadah tertutup dengan menggunakan suhu yang rendah. Vacuum frying ini tidak menggunakan minyak. Seperti yang kita tahu, kalau goreng di rumah tangga menggunakan minyak goreng, tapi di vacuum frying tidak menggunakan minyak goreng. Lalu yang ketiga ada sous vide. Tulisannya sous vide, tapi dibacanya sous vide. Ini merupakan teknologi memasak yang baru, yaitu cara memasak memasukkan bahan ke dalam kantong kedap udara. Jadi ini yang seperti kalian lihat, ada bahan makanan yang dimasukkan ke dalam plastik atau kantong kedap udara dan dimasak di suhu rendah dalam waktu panjang. Kantong plastik ini mengandung bahan makanan dan diletakkan air panas sekitar 60 derajat Celcius. Ini merupakan beberapa teknologi dalam memasak terkini. Sekarang kita bahas peranan teknologi dalam industri kuliner. Apa aja sih peranannya? Peranan teknologi itu kita
bagi menjadi 6 poin. Yang pertama, teknologi digunakan untuk memperpanjang umur simpan bahan makanan. Contohnya seperti kulkas, freezer, chiller, itu kan sebuah teknologi yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan bahan makanan ya. Yang kedua, memudahkan kegiatan persiapan memasak. Contohnya ada blender, ada chopper. Nah, jadi kita tidak perlu susah-susah mengulek cara tradisionalnya mengulek bahan-bahan makanan. Bisa lebih mudah jika menggunakan blender. Yang ketiga, bisa membuat memasak lebih efektif dan efisien. Keempat, menggunakan metode baru dalam memasak. Yang kelima, memudahkan dalam pengemasan dan penyajian. Yang terakhir, memudahkan kegiatan dalam industri makanan. Kita masuk ke komputerisasi di industri kuliner. Industri kuliner juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan digitalisasi dan komputerisasi. Contohnya dalam kegiatan industri kuliner, kegiatan komputerisasi dan digitalisasi itu yang pertama, contohnya memasarkan produknya melalui website dan media sosial. Sudah banyak ya yang di IG, yang di TikTok, atau di website-website. Sekarang penjual menjajakan menunya melalui website atau akun sosial media. Yang kedua, pelanggan bisa reservasi di restoran dengan melalui telepon, website, atau aplikasi pengirim pesan. Jadi, kalau kalian mau reservasi di restoran, tidak perlu repot-repot datang ke restorannya. Cukup dengan telepon atau by WA juga bisa. Yang ketiga, berjualan online dengan aplikasi ojek daring. Banyak sekarang kita bisa berjualan lewat aplikasi ojek daring yang seperti GrabFood atau GoFood atau ShopeeFood. Jadi kalian kalau mau berwirausaha di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk memasarkan hasil dagangan kalian. Cukup bisa memasarkan di aplikasi ojek daring, maka pelanggan akan tahu menu yang kamu jual. Yang keempat, memesan makanan dengan aplikasi ojek daring. Selain kita bisa menjual makanan yang kita jual di aplikasi ojek daring, kita juga bisa membeli kalau kita membutuhkan makan. Contohnya, kalian mau pesan makanan yang jaraknya jauh dari rumah kalian. Dengan bantuan aplikasi ojek daring, pastinya kalian tidak perlu repot-repot lagi jauh ke restoran tersebut. Yang terakhir, waiters di restoran sudah menggunakan komputer tablet. Seperti yang ada di gambar, ada pelanggan dan ada pelayan. Ketika si pelanggan itu mau memesan makanan kepada pelayan, maka pelayan akan mencatat makanannya di dalam komputer tablet dan akan terhubung ke chef yang ada di kitchen. Jadi, tidak perlu waiters menulis di atas kertas lagi, cukup menggunakan komputer tablet. Sekarang kalian perhatikan, ada dua gambar. Pertama, fusion food dan gastronomi molekuler. Di gambar pertama, kita bisa identifikasi itu menu apa. Ya, menu sushi ya. Tapi coba deh kita perhatikan, kok menu sushinya nggak pakai ikan, biasanya kan sushi pakai ikan salmon atau pakai ikan tuna. Nah, ini kok pakai daging ya? Apa sih pengertian fusion food? Sekarang kita alihkan ke gambar yang kedua. Ada hidangan makanan, kok ada asap-asapnya? Makanan apa itu? Kira-kira apa ya pengertian dari gastronomi molekuler? Kita bahas di fusion food terlebih dahulu. Fusion food itu merupakan istilah umum untuk masakan yang terbuat dari kombinasi masakan yang berbeda tradisi. Perbedaan tradisi tersebut dimungkinkan dari negara, wilayah, atau kebudayaan yang berbeda. Contohnya ada 3 di sini. Di sini ada gambar menu pizza. Namanya pizza rendang dengan topping acar di atasnya. Kita tahu pizza itu makanan khas negara Italia dan rendang itu berasal dari Indonesia. Nah, ketika dua
dua negara atau dua tradisi digabungkan menjadi satu hidangan, itulah yang disebut fusion food. Contoh yang kedua, ini ada kue cubit yang kita tahu ada di street food Indonesia. Kue cubit tapi rasanya matcha. Kue cubit itu merupakan jajanan dari Indonesia, sedangkan rasa matcha atau green tea merupakan berasal dari Jepang. Nah, penggabungan ini antara Indonesia dan Jepang disebut fusion food. Yang ketiga ada burger mie. Kita tahu burger itu biasanya terbuat dari adonan roti ya. Jadi burger itu biasanya daging yang diapit oleh dua roti posisi atas dan posisi bawah. Tapi kok ini rotinya diganti dengan mie. Nah, inilah juga disebut fusion food karena mengkombinasikan dari tradisi yang berbeda. Jadi sudah paham ya di sini. Contoh pertama ada penggabungan dari pizza makanan dari Italia dan rendang makanan Indonesia. Contoh yang kedua ada kue cubit jajanan dari Indonesia dan matcha dari Jepang. Yang ketiga burger mie yang seharusnya rotinya yang biasa digunakan untuk hamburger, tapi ini menggunakan mie. Jadi inilah yang disebut fusion food. Sekarang kita bahas ke gastronomi molekuler. Gastronomi molekuler itu adalah cabang ilmu kuliner yang berfokus pada proses fisik dan kimiawi pada saat memasak. Mengolah makanan dengan ilmu gastronomi molekuler akan membuat hidangan menjadi berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi rasa, bentuk, tekstur, ataupun penampilan. Contohnya seperti yang ada di layar kita. Di layar kita ini ada minuman sari buah atau jus. Yang kita tahu, jus itu biasanya berbentuk cair kan, buah yang di blender. Tetapi dengan ilmu gastronomi molekuler, jus atau sari buah bisa disajikan dalam bentuk busa. Inilah merupakan cabang ilmu kuliner yang disebut gastronomi molekuler. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Untuk materi berikutnya kita akan masuk bab baru. Terima kasih sudah menyaksikan video tayangan ini. Jika kalian suka silakan like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di-share juga ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah!